look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, is this somebody? Apa peran utama BRIMOB dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional, terutama pada situasi yang mendekati konflik bersenjata? Ini ada 3 cara bertindak polisi termasuk BRIMOB, 3 cara bekerja polisi termasuk BRIMOB. 1, kita sebut dengan preemptif. Cari polling preemptif itu adalah upaya-upaya yang dilakukan lebih kepada pencegahan dini, misalnya sosialisasi, misalnya sambang, misalnya memberikan edukasi ke masyarakat, ini hal yang tidak boleh, ini yang boleh. Lebih kepada pendekatan itu namanya preventif. Preventif itu mengayomi, yang nggak ngerti kita kasih tahu, ya. Yang baik seperti ini jangan dilakukan, seperti yang kita lakukan kalau ke Papua itu mendekati anak sekolah, ketemu masyarakat, pendekatan, kasih permen, kasih makan, itu adalah upaya untuk itu adalah penindakan. Ini cara kerja polisi ya, ada 3 sebenarnya, ada preemptif, ada preventif, ada represi. Ini istilahnya itu penegakan hukum. Penindakan atau penegakan hukum ini adalah upaya terakhir ya, artinya sudah diingatkan, sudah dikasih tahu, sudah diedukasi, sudah ini semua, ternyata masih melakukan, berarti harus ditindak tegas. Jadi sudah ada kenapa ini dan sebagainya. Kalau seperti ini saya tidak bisa jelaskan. Artinya tidak boleh menjelaskan yang spesifik, ya. Yang jelas senjata yang digunakan tentunya tetap dari negara yang memberikan kepada BRIMOB sesuai dengan tugasnya. Kalau jenisnya apa, saya tidak bisa sampaikan. Ini termasuk rahasia kesatuan, ya. Tapi kalau secara umum orang bisa lihat, ya. Mungkin di upacara apa lihat. Ya. Kalau sipil, kalau masyarakat biasa itu bisa lihat atau secara umum. Boleh. Kan ada kadang-kadang kan pada saat acara tertentu kan ada display, ada gelar pasukan apa juga, atau ada pameran. Kan boleh ada senjata itu. Yang saya tidak boleh saya menyebutkan jumlah jenisnya, gitu kan? Setiap kesatuan itu dia punya rahasia masing-masing. Tapi kalau data yang sebenarnya tentu ada di negara, gitu kan? Ya. Kalau berarti kalau orang datang sini mau lihat itu nggak boleh. Tidak boleh dalam arti kecuali resmi dalam arti itu ada kunjungan resmi, ya kan? Ada surat. Studi banding, ada surat, gitu kan? Ya boleh. Tapi kalau secara pribadi, ya orang datang, Pak saya mau nengok, nanti besok yang datang itu sedang dikasih temannya sudah datang lagi, gitu. Tidak seperti itu. Memberikan gambaran faktual mengenai kekuatan senjata. Kalau faktual, ya mungkin jumlah, bentuk, ya saya rasa yang umum digunakan BRIMOB itu ada jenis steyr, ya. Jadi yang umum ya, steyr itu yang dimiliki oleh Gegana, steyr. Kemudian AK-01 itu ada di pelopor, yang digunakan untuk tugas-tugas operasi. Tapi ada lagi, cuma kan tergantung kebutuhan di lapangannya. Ya kan, nggak mungkin kita hanya operasi di Bangka sini saja, nggak perlu harus pakai senjata yang berlebihan kan gitu. Di sini kan aman terkendali. Kedua, apakah BRIMOB menggunakan senjata buatan dalam atau impor? Apakah menggunakan senjata buatan dalam negeri atau impor? Jika ya, bagaimana alasan pemilihannya? Ya, ini
data seperti ini yang adanya ada di Kostrimob sana, di Kapolda Pusat, ya, ada di sana tuh. Apakah impor dari luar, dari negara mana kan gitu kan? Ya, tentu data lebih lengkapnya tidak ada di sana, adanya di sana di Kostrimob sana di nomor 2. Kita ada latihannya. Setiap hari atau setiap ada waktu kita punya cara latihan, kita latihan di sini. Ya, ada namanya menembak secara presisi, ada menembak dengan cara apa namanya tuh reaksi. Menembak presisi itu sasarannya diam, kita diam. Kalau untuk latihannya kita ada jadwal latihan menembak. Tidak maksud tuh pas di lapangan ya. Saat ada ancaman atau hampir ancaman, nah kapan Brimob diberi kewenangan untuk menembakkan? Oke, bukan hanya Brimob, polisi itu ada namanya Perkap 01 2009. Itu tentang penggunaan kekuatan kepolisian. Artinya gini, penggunaan senjata. Jadi bila kita menghadapi orang tangan kosong, ya kita menggunakan tangan kosong. Bila kita menghadapi orang menggunakan senjata tajam, kita mesti dengan tangan kosong. Ada aturannya, ya. Kemudian ada namanya bertahap, ada lunak, ada keras, ada menggunakan senjata api. Bila dia menggunakan senjata api, baru kita menggunakan senjata api. Jadi tidak boleh, maka kita kembali ke HAM nanti penanya polisi. Kalau polisi langsung menembak kepada tersangka apapun, tetapi dia tidak menggunakan senjata api, salah. Ya, tidak boleh. Kalau dia masih tangan kosong, masih bisa dilumpuhkan dengan tangan kosong. Nggak bisa lagi. Dia menggunakan kayu, Pak, kita menggunakan tongkat. Bisa ada tongkatnya tuh, ya. Baru kita gunakan senjata api. Senjata api kita gunakan harus peringatan dulu. Peringatan udah 3 kali, enggak juga, ya, baru arahnya juga enggak boleh langsung ke coba. Nembaknya juga harus ke kaki. Jadi dia bukan, polisi tidak boleh membunuh, polisi itu hanya boleh melumpuhkan. Ya, berbeda ya dengan saudara kita mungkin di tentara. Mereka pasukan yang memang dibuat untuk membunuh. Kalau dia membunuh, saya membunuh, gitu loh bahasanya begitu. Kalau polisi nggak kan itu banyak aturan kan. Dia sudah ini, dia tangan kosong dia. Ini prosedur penggunaan kekuatan. Nah, tadi saya jelaskan ya, ada penggunaan kekuatannya seperti tadi, ya, kehadiran polisi dulu, kemudian lunak itu tuh pakai tangan, keras menggunakan ongkat, ya, yang berikutnya menggunakan senjata api, ya, ada aturan, ada tahap-tahap itu menggunakan kekuatan. Perlengkapan taktis yang digunakan Brimob adalah operasi penjaga helm, rompi, tameng, gas. Ini tergantung kepada tugas apa yang diberikan. Misal tugas Brimob, saya tadi lupa nyampaikan. Jadi Brimob itu terbagi 2 bagian. Tadi ya, ada pelopor, ada gegana. Pelopor itu kemampuan yang pertama, skill yang dimilikinya adalah tugas pokoknya. Pelopor itu pertama adalah penanganan huru hara. Nanti saya sampaikan nih yang ditanyakan tadi kan, apa saja perlengkapan taktis yang digunakan sesuai dengan tugasnya tadi. Kalau ancamannya itu hanya demo, ya kita menggunakan yang namanya tameng, menggunakan keselamatan, ya, kita menggunakan helm pelindung badan, pelindung kaki itu yang kayak robot kalau kalian pakai itu kan,
Itu perlengkapan yang digunakan bila itu menghadapi huru hara. Kalau kita menghadapinya nanti masalahnya ada bom, ada ancaman bom, ya di suatu tempat ada diduga itu sana ada bom, berarti ada perlengkapan khusus. Itu artinya di negara, mulai dari helmnya, bajunya, ya, sarung tangan dan sebagainya. Ya, ada perlengkapan khusus, ada blanketnya juga ada, ya. Jadi sesuai dengan tugasnya. Kemudian bila terjadi penyanderaan, kita harus menyelamatkan orang, menyelamatkan VIP tadi, orang penting, itu menggunakan kendaraan lapis baja. Ya, kita punya kendaraan lapis baja itu, barakuda. Kita sebutkan barakuda yang semuanya besi itu, yang kemarin ditumpangi oleh teman saya di Polda Metro. Ingat dia kasus ada kan yang terlintas itu, monitor nggak? Nah, ada kejadian di Jakarta itu, yang demo besar-besaran itu, menerapkan prinsip-prinsip hukum, perbedaan profesional dan itu dalam relasi bersenjata. Ya, karena kami bukan militer, ya kita tidak militer. Jadi kita ini lebih kepada yang saya sampaikan tadi. Kita ada tiga cara tadi, tiga cara untuk kita bekerja itu tiga cara. Ya, cara yang terakhir tetap dia menggunakan penindakan, tapi didahului dengan upaya-upaya persuasifnya, ya, pendekatan yang ada. Apakah BRIMOB memiliki pedoman tertulis atau SOP yang menegaskan kepatuhan terhadap hukum dalam penggunaan senjata? Kita punya namanya perkap, yang ada namanya perkap. Jadi dalam penggunaan senjata itu, ya, tidak semuanya itu diisi dengan peluru tajam, ya. Jadi ada tahap-tahapnya, ya. Ada peluru hampa, ada peluru karet, ada peluru tajam. Jadi sesuai saya sampaikan tadi, tidak serta-merta kita langsung dengan penindakan, ya. Kembali lagi tergantung medan atau musuh yang dihadapi. Ya, kalau kita menggunakan, saat kita mengamankan demo atau peluru hara unjuk rasa itu tidak ada sama sekali peluru tajam. Ada, walaupun anggota bawa senjata, ya. Baik, pengawasan akuntabilitas dan reformasi, bagaimana penegakan hukum internal penyalahgunaan senjata oleh anggota BRIMOB, ya. Jadi di dalam polisi itu ada 3 fungsi, ya. Pertama namanya fungsi pendukung, kemudian ada fungsi pelaksana, yang ketiga fungsi pengawasan, ya. Jadi dalam struktur organisasi polisi itu ada namanya fungsi pendukung, fungsi pengawas, ada fungsi pelaksana. Yang mana yang melakukan pengawasan? Ya, di sini bila terjadi pelanggaran bersenjata, berarti di BRIMOB itu ada namanya Provos. Di Polda ada nama Provos. Itu melakukan pengawasan tugas-tugas polisi yang bermasalah, polisi yang bandel-bandel, yang ada kasus-kasus itu di bawah nama Provos. Jadi tidak ada istilahnya, oh mentang-mentang polisi, tidak, tetap ada diawasi. Nah, tadi saya sampaikan ada pengawas, ada pendukung, ya. Ya, kemudian yang terakhir ini bicara area perbaikan dalam bentuk operasional BRIMOB, menggali kesulitan. Ya, setiap kita bertugas selesai itu selalu kita sebut dengan evaluasi. Begitu juga kadang-kadang setiap kita bekerja itu diawali dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi. Itu wajib tugas apapun. Yang sama, kami juga demikian. Setiap kita bekerja, kita rencanakan dulu. Besok mau ngapain, besok mau buat apa. Kemudian setelah kita rencanakan, kemudian
kita laksanakan. Setelah dilaksanakan pasti terjadi sesuatu yang tidak sesuai rencana. Kedua, setelah itu baru kita evaluasi. Evaluasi artinya untuk ke depan harus lebih baik dari yang sekarang. Sama, aku juga selalu evaluasi bila ada terjadi trouble, jadi apa kita evaluasi. Jadi ke depan itu semakin dan sebagai profesionalnya, ya. Termasuk nih hari ini saya ada di sini, ya. Artinya nanti harus mengevaluasi apakah pertemuan dengan saya ini menghasilkan atau tidak. Apa yang saya dapati? Kalau nggak dapat, berarti tidak gagal.